Hai para penggemar isi dompet. Di dunia ini tidak ada yang dibedakan oleh Tuhan akan pembagian waktunya. Semua sama 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, dan 12 bulan dalam setahun. Tidak dibedakan oleh Tuhan bahwa orang terkaya di dunia ini diberikan waktu 30 jam dalam sehari, dan orang-orang yang seperti kita cukup 24 jam. Itu tidak mungkin kan? Yang membedakan adalah umur yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Walaupun memiliki waktu yang sama, tapi tidak semua orang dapat memanfaatkan waktunya dengan maksimal. Ada yang berhasil memanfaatkan waktu untuk menghasilkan karya terbaik, dan dia fokus dengan target yang ingin dia capai. Tetapi ada juga yang tidak berhasil sama sekali untuk menciptakan karya terbaik selama hidupnya. Apa yang membedakan antara keduanya? Apakah uang? Enggak juga. Karena ada berapa banyak orang yang dulunya tidak punya uang, tapi seiring berjalannya waktu, ia sukses dan berkelimpahan. Apa mungkin karena trauma masa lalu? Enggak juga sih. Karena ada orang yang trauma di masa lalunya, ia bisa bangkit dan punya masa depan yang gemilang. Terus apa dong yang membedakannya? Yang pertama adalah motivasi. Motivasi setiap orang itu berbeda-beda. Apa saja boleh sama, bisnisnya, skillnya, tapi yang membedakannya adalah level seseorang dalam kerjaan tersebut adalah motivasi. Orang yang punya motivasi tinggi adalah orang yang pantang menyerah, tidak kenal lelah, memiliki tujuan dalam kerjaannya. Maka orang seperti ini biasanya akan memanfaatkan waktu dengan baik. Dia tahu membagi waktunya antara pekerjaan, keluarga, dan lingkungan sosial. Jika semuanya seimbang, maka dia akan mencapai level tertinggi dari pekerjaannya. Orang dengan motivasi ala kadarnya cenderung malas ketika mengerjakan sesuatu. Mereka sudah puas dengan hasil yang ala kadarnya juga. Orang jenis ini tidak punya keseimbangan antara pekerjaan, bermain, berkeluarga, dan bermasyarakat. Orang yang bermotivasi ala kadarnya dan orang yang tidak punya motivasi sama sekali sudah bisa ditebak masa depan mereka akan seperti apa. Yang kedua adalah komitmen. Komitmen berasal dari motivasi yang terus-menerus dan dijaga di level tertinggi. Komitmen akan berbanding lurus dengan efektivitas waktu yang kita miliki saat ini. Ketika kita berkomitmen untuk menghasilkan karya terbaik, efektivitas waktu adalah syarat mutlaknya. Tidak ada kata malas dan tidak ada kata tidak ada waktu, apalagi untuk hal yang kita prioritaskan. Komitmen mengatur waktu membuat kita bisa memilih mana yang terlebih dahulu harus dikerjakan dan mana yang bisa diundur untuk sementara. Komitmenlah yang membuat kita disiplin untuk memprioritaskan pekerjaan yang utama dan menunda untuk membuang waktu untuk bersenang-senang. Ketika komitmen tercipta, maka akan menghasilkan disiplin, dan disiplin akan menghasilkan karya terbaik. Maka jangan remehkan orang yang belum berhasil, tapi mereka punya komitmen level yang tinggi. Dan yang ketiga adalah konsistensi. Motivasi dan komitmen harus terus dipupuk dan dijaga supaya tetap bisa maksimal. Dengan apa? Dengan konsistensi. Konsisten berarti disiplin terhadap waktu yang telah ditetapkan sejak dari awal. Walaupun kadang tidak sesuai rencana. Ya enggak masalah, yang penting tetap fokus pada tujuan. Tidak masalah kalau harus belok dari rencana di awal. Yang penting hasil yang diraih
lebih baik dan lebih maksimal. Terkadang harus mundur 1 langkah agar kita bisa maju 3 langkah. Tentu saja keberhasilan tidak hanya sekedar menjadi kaya dan banyak materi, tetapi hal-hal kecil yang membuat kita lebih berkembang, menjadi lebih baik adalah salah satu bentuk keberhasilan juga. Karya terbaik dihasilkan ketika motivasi, komitmen, dan konsisten bergabung menjadi satu kesatuan. Semoga di penghujung tahun ini kita menyadari hal ini. Dan tahun depan kita bisa merubah diri kita bukan untuk menjadi orang lain, tetapi untuk menjadi versi terbaiknya diri kita. Kuncinya motivasi, komitmen, dan konsisten. Semoga di tahun depan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat.